Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Palembang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coachee. Bersama saya Nyayu Sofia dari SD Negeri 75 Palembang. Saya Fika Miawati dari SD Negeri 81 Palembang. Saya Siti Fatima dari SD Negeri 87 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Fika. Waalaikumsalam Ibu Sofi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu akan melakukan coaching ya hari ini? Iya benar Bu. Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur yang sudah kita pelajari atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa di sini disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kita kali ini? Baiklah, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, di sini saya akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kali ini? Baiklah, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, satu lagi yang terakhir ya Ibu. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini. Kali ini saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, kalau begitu demikian ya Ibu pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Baik Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar nih Bu Ima? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Ima. Bu Ima, denger-denger nih ada yang mau diceritain nih sama saya. Saya ada waktu sekitar 15-20 menit nih Bu Ima. Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Apa kira-kira yang ingin Ibu sampaikan? Begini ya Bu, ini sebenarnya terkait dengan guru di sekolah. Saya lihat dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Bu dalam penyampaian materi pelajaran. Masih menggunakan metode konvensional saja. Padahal kita ketahui bersama zaman semakin canggih, teknologi semakin pesat ya Bu. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau melakukan perubahan. Hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif Bu, seperti itu. Baik, di sini saya garis bawahi ya Bu Ima, berarti permasalahan yang dihadapi Ibu Ima itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, seperti itu ya Bu? Ya? Iya Bu, betul, kurang bervariatif baik media ataupun model pembelajaran yang digunakan masih sama seperti dulu, menggunakan metode konvensional Bu. Oke, baiklah. Jadi dari percakapan kita hari ini Bu Ima, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari sekolah Bu ya, terutama dari rekan guru saya khususnya dalam hal penyampaian materi pelajaran di kelas. Oke, jadi yang Ibu harapkan di sini adanya perubahan ya Bu, seperti Ya. itu. Oke, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan?
Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian materi pelajaran, Bu, baik dalam penggunaan metode, model, ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, Bu. Misalnya nih, Bu, ya, menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, slide presentasi, ataupun memanfaatkan lingkungan alam yang ada di sekitar agar pembelajarannya tidak membosankan, Bu, bagi anak. Seperti itu. Oke, baiklah. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, penyampaian pembelajaran yang bervariatif dalam penggunaan metode, media dan lainnya. Itu dikatakan kondisi yang idealnya itu kira-kira berada di level 10 ya, Bu ya. Itu idealnya. Nah, kira-kira nih Bu Ima, di sekolah Ibu sudah berada di level berapa nih? Sepertinya masih berada di level 6, Bu, karena di sekolah itu masih ada yang belum memahami masalah teknologi, sehingga masih mengalami kesulitan dan masih ada juga yang belum memiliki kesadaran dari dalam dirinya, Bu. Oh, seperti itu ya. Baiklah. Berarti berada di level 6 ya menurut Ibu ya. Nah, kira-kira di level berapa nih Ibu bisa tingkatkan agar adanya perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Mungkin harapan saya bisa ditingkatkan ke level 8 ya, Bu, ya. Karena di sekolah saya banyak guru-guru yang masih muda, Bu, Oke. masih energik, yang mungkin masih bisa dikembangkan lagi dalam tingkat pembelajarannya. Oke, seperti itu ya, dari level 6 ke 8. level 8 begitu Bu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mungkin saya bisa melakukan kegiatan mentoring, Bu, seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru di sekolah. Oke, kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin akan Ibu Ima coba lakukan? Mungkin saya akan mencoba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah, Bu, ya, atau wakil kurikulum agar melakukan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pelajaran agar dapat menggunakan media yang lebih bervariatif lagi, Bu. Oke, berarti Ibu sudah merencanakan mentoring atau pendampingan dan pelatihan atau workshop ya Bu ya, seperti itu. Nah, dari kedua ini kira-kira Ibu lebih nyaman dan merasa lebih cepat terrealisasi itu yang mana, Bu? Kalau menurut saya itu mungkin mentoring, Bu. Karena kalau pelatihan kita ketahui ya, Bu, ya, perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak singkat, Bu. Jadi harus mencari narasumber juga yang kompeten, Bu. Nah, jadi saya ingin sepertinya yang lebih nyaman bagi saya yaitu mentoring, Bu. Oke, kira-kira kegiatan mentoring ini memerlukan support atau bantuan dari siapa menurut Bu Ima? Mungkin saya akan meminta rekan guru di sekolah yang ahli IT ya, Bu, ya, atau yang sudah menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, baik. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya, Bu ya? Ya. Dengan rekan-rekan guru di sekolah. Nah, kira-kira kapan akan direalisasikan kegiatan mentoring ini, Bu? Insya Allah secepatnya ya, Bu, ya, itu harapan saya. Mungkin dalam minggu depan bisa, Bu. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baiklah, bagus sekali ya Bu Ima ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu Ima, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu. Ibu sudah ada gambaran untuk menciptakan bagaimana adanya perubahan agar pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Oke, saya tunggu ya nanti Bu Ima ya kabar-kabarnya dari Ibu. Nah, setelah melakukan mentoring, saya nggak sabar nih Bu Ima untuk mendengar cerita dari Bu Ima nih. Ya Bu Ima, seperti itu. Ya mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya Bu Ima. Semoga rencana-rencana Ibu bisa terrealisasikan dengan baik dan berjalan dengan lancar ya Bu ya untuk mentoring dan kolaborasi dengan temannya ya Bu, seperti itu. Iya Ibu, sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya ke sini, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Oke, sama-sama Bu Ima. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan atau disampaikan, Ibu bisa langsung menghubungi saya. Iya, siap Ibu. Oke, semoga kita bisa mengobrol lagi ya Bu Ima di lain kesempatan ya Bu. Iya Bu, iya Bu.
Oke, begitu saja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Bu Ima. Assalamualaikum Ibu Vika. Waalaikumsalam Bu Sofi. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Ima. Iya, alhamdulillah Bu, sudah. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih setelah observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, di coaching kali ini ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusinya. Seperti itu Bu. Oke Ibu ya. Menurut saya tadi sebagai observer yang sudah mengobservasi Ibu, proses coaching tadi yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha ya menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada coachee, sehingga coachee tadi saya lihat sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Terus coaching yang Ibu lakukan tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching dan juga sesuai dengan alur Tirta. Nah, seperti itu ya Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, yang akan saya berikan sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini. Kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Ibu lakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, seperti itu Bu. Oke, semoga kedepannya ya Ibu ya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Karena Ibu di sini saya lihat ingin mengembangkan lagi coachingnya dengan memahami alur Tirta. Semoga di kedepannya coachingnya akan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi ya Ibu ya. Ya, amin, amin ya Bu. Oke, demikian ya Ibu observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup untuk coaching kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Sofi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya. Sebelum kita melakukan coaching ini, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alurnya atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menggali pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Oke, terima kasih Bu ya. Dalam kali ini kompetensi yang akan saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present. Kemudian juga akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi? Oke, yang kedua, menurut saya kompetensi spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, yang terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Ya, saya ingin coachee saya itu ya Bu ya, bisa menemukan sendiri solusi permasalahan yang dia dapatkan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu Bu. Oh iya, demikian ya Ibu ya, kegiatan praobservasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee ya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu ya. Iya, makasih ya Ibu. Sama-sama. Bu Vika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik.
Bagaimana Ibu? Dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Kita punya waktu kira-kira 15 sampai 20 menit. Apa kira-kira yang ingin Ibu sampaikan? Oke, baik Bu ya. Begini Bu, ini terkait dengan guru di sekolah saya Bu. Saya lihat dari tahun ke tahun tidak ada perubahan penyampaian materi pelajaran. Nah, masih menggunakan metode konvensional saja. Padahal kita ketahui bersama zaman semakin canggih, teknologi semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah tidak mau melakukan perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadi pembelajaran kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke, baik ya Ibu ya. Kalau saya garis bawahi di sini berarti permasalahannya yang dihadapi Ibu itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan Ibu yang kurang bervariatif seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kurang bervariatif, baik penggunaan media maupun model pembelajaran yang digunakan masih sama seperti dulu, Bu. Menggunakan metode yang konvensional seperti itu. Oke, baiklah. Jadi dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, apa sih yang ingin Ibu dapatkan kira-kira? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari sekolah saya, terutama dari rekan-rekan saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Ibu harapkan di sini adalah perubahan ya Ibu ya. Ya, benar. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin Ibu lihat atau Ibu inginkan gitu? Di sini saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian materi pelajaran, baik dalam penggunaan metode, model, atau media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Misalkan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, slide, presentasi, ataupun memanfaatkan lingkungan alam yang ada di sekitar, agar pembelajaran tidak membosankan bagi anak. Oke, nah dari yang Ibu sampaikan tadi, penyampaian pembelajaran yang bervariatif dalam menggunakan metode, media, dan yang lainnya itu dikatakan dalam kondisi yang ideal ya Bu ya, kira-kira berada di level 10 seperti itu. Ya, Nah, betul. kira-kira nih, di sekolah Ibu berada di level berapa sih? Saat ini sepertinya masih berada di level 6, Bu. Karena di sekolah itu masih ada yang belum memahami masalah teknologi sehingga masih mengalami kesulitan dan masih ada juga yang belum memiliki kesadaran dalam dirinya untuk melakukan perubahan tersebut. Oke, jadi menurut Ibu ada di level 6 ya Bu ya? Ya, Kira-kira di level berapa sih Ibu ingin tingkatkan agar ada perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? eh, saya kira Bu ya dari level 6 itu ke level 8 Bu, mungkin seperti itu. Karena di sekolah saya banyak guru-guru yang masih muda Bu, yang mungkin masih bisa dikembangkan dalam tingkat pembelajarannya, seperti itu Bu. Oke, jadi menurut Ibu akan ditingkatkan dari level 6 ke level 8 ya Bu ya? Ya. Nah, di sini kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih untuk menciptakan adanya perubahan? Mungkin saya akan melakukan kegiatan mentoring Bu, seperti pendampingan individu antara saya dan rekan-rekan guru. Oke, kira-kira nih selain itu ada lagi nggak kira-kira strategi yang mungkin akan Ibu coba untuk dilakukan? Mungkin saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum agar melakukan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pelajaran agar dapat menggunakan media yang lebih bervariatif lagi. Oke, berarti Ibu sudah merencanakan mentoring ya, Ya, dan pelatihan ataupun workshop ya, seperti itu ya Bu. iya betul. Dari kedua ini, kira-kira Ibu lebih nyaman dan merasa lebih cepat terrealisasi itu yang mana? Oke, sepertinya mentoring ya Bu. Karena kalau pelatihan perlu persiapan yang matang dan perlu waktu yang tidak singkat seperti itu. Serta harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi saat ini yang lebih nyaman bagi saya itu mentoring Bu. Oke, kira-kira kegiatan mentoring ini memerlukan support atau bantuan dari siapa menurut Ibu? Mungkin saya akan meminta rekan guru di sekolah yang ahli dalam IT atau yang sudah menggunakan pembelajaran secara bervariatif. Oke, baik ya Bu ya. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Ibu, seperti itu. Kira-kira nih, kapan akan direalisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Bu saya akan lakukan.
Mungkin minggu depan, Bu. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya untuk melakukan kegiatan mentoring ini. Oke, bagus ya Ibu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, apa sih yang Ibu dapatkan? Baiklah Bu, hari ini saya sudah mendapatkan gambaran Bu, bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Nah, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu. Ibu sudah ada gambaran nih untuk menciptakan bagaimana adanya perubahan agar pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Oke, saya tunggu ya Ibu nanti kabar-kabarnya Ibu setelah melakukan mentoring nanti. Saya nggak sabar nih untuk mendengar cerita dari Ibu nanti. Ya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Oke, sama-sama ya Bu ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Oke, siap Ibu. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Ibu ya. Ya Bu. Oke, begitu saja ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Ibu. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Ibu ya? Iya Bu, alhamdulillah Bu. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oke, di coaching ini ya Bu ya, sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach tadi untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusi, Bu. Oke, baik Ibu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan tadi? Oke, di sini ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta ya Bu ya, sehingga saya dapat melakukan coachingnya lebih baik lagi ke depannya, seperti itu Bu. Iya, semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, amin. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih ya Bu, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum Ibu Ima. Waalaikumsalam Bu Pika. Ya, Bu Ima, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, baik Bu Ima. Ibu akan melakukan coaching ya? Iya. Oke, sebelum kita melakukan coaching nih Bu Ima, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Pada coaching kali ini antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu Ima ya. Iya Bu. Di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Ima, pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait kompetensi. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nih Bu Ima dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot.
Oke, baiklah. Kemudian pertanyaan kedua ya Bu Ima, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, yang terakhir nih Bu Ima ya, indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Iya Ibu, saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, demikian Ibu ya praobservasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang Ibu Oke berikan Ibu ya, Bu. sama-sama. Iya. Semoga berjalan lancar ya Bu Iya, Ima. terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Sofi. Ya, waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya Ibu begitu? Kita masih ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, iya Bu, betul sekali Bu. Ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Apa nih Bu kira-kira yang ingin Ibu sampaikan? Begini ya Bu ya, ini terkait dengan guru saya di sekolah Ibu. Iya. Saya lihat dari tahun ke tahun ya Ibu ya, tidak ada perubahan penyampaian dalam materi pelajaran seperti itu Bu. Masih menggunakan metode, media yang masih sederhana, masih banyak menggunakan metode konvensional seperti itu Bu, seperti ceramah. Nah, padahal kita ketahui ya Bu ya, bersamaan seperti sekarang ini yang zaman semakin canggih, teknologi yang semakin maju, tapi guru-guru di sekolah saya ini tidak mau melakukan perubahan Ibu, hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadi pembelajaran itu kurang bervariatif Bu, seperti itu Bu kira-kira. Iya, baik. Kalau saya garis bawahi nih Bu ya, berarti permasalahan yang dihadapi Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif seperti itu Bu? Iya Ibu, seperti itu. Kurang bervariatif, baik dalam penggunaan media ataupun mode pembelajaran yang digunakan masih sama seperti dulu Bu, masih menggunakan metode konvensional. Sehingga siswa-siswa itu kadang suka bosan untuk belajar di kelas seperti itu Bu. Baiklah, jadi dari percakapan kita hari ini Bu, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Oke, saya ingin ya Bu ya, ingin mendapatkan adanya suatu perubahan dari sekolah saya Bu, terutama dari rekan guru saya khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu untuk di kelasnya. Jadi yang Ibu harapkan di sini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa Bu yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya ingin ya Bu ya adanya perubahan dalam penyampaian materi pelajaran, Ya. baik dalam menggunakan metode, model, ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Misalnya bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, bisa menggunakan quizzes, slide presentasi, ataupun memanfaatkan lingkungan alam sekitar sekolah itu Bu, yang nantinya dapat digunakan untuk pembelajaran agar anak tidak bosan di kelas seperti itu Bu. Oke, nah dari yang Ibu sampaikan tadi, penyampaian pembelajaran yang bervariatif dalam penggunaan metode, media, dan lainnya ya Bu, itu dikatakan kondisi yang ideal ya Bu. Nah itu kira-kira berada di level berapa nih Bu? Kalau di, itu kan kira-kira kalau yang semuanya itu kan yang bagusnya ada di level 10 ya Bu ya. Kira-kira nih di sekolah Ibu itu berada di level berapa sekarang? Nah, sepertinya ya Bu ya, kalau menurut pendapat saya masih berada di level 6 Bu. Karena di sekolah saya itu ya Bu, masih ada yang belum memahami masalah teknologi, sehingga masih mengalami kesulitan Bu dalam memanfaatkannya. Terus masih ada juga yang sudah tahu teknologi, tapi dia belum memiliki kesadaran untuk menggunakannya seperti itu Bu. Oke, di level 6 nih Bu ya. Menurut Ibu ya, kira-kira di level berapa nih Bu bisa Ibu tingkatkan agar adanya perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Oke Bu, mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 ya Ibu ya. Karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru yang masih muda. Nah, yang mungkin masih bisa untuk dikembangkan dalam tingkat pembelajarannya seperti itu Bu. Oke, dari level 6 ke level 8 ya Bu ya berarti ya. Kira-kira apa nih Bu yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Oke, mungkin saya akan mencoba melakukan mentoring Ibu seperti itu, dengan melakukan pendampingan individu antara saya dengan guru atau rekan-rekan yang ada di sana. Kira-kira selain itu, apakah ada strategi lain yang mungkin akan Ibu coba lakukan? Mungkin saya juga akan mencoba untuk konsultasikan dulu kepada kepala sekolah saya ataupun wakil kurikulum ya Bu ya, agar melakukan pelatihan ataupun workshop
untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran agar dapat menggunakan media yang lebih bervariatif lagi ke depannya. Ya, berarti Ibu sudah merencanakan nih mentoring atau pendampingan dan pelatihan atau workshop ya Bu ya. Dari kedua ini kira-kira Ibu lebih nyaman dan merasa lebih cepat terrealisasi yang mana nih Bu? Oke, sepertinya ya Bu ya, menurut saya itu mentoring ya Bu ya. Karena kalau pelatihan perlu persiapan yang lebih matang Bu, perlu waktu yang tidak singkat, serta harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi saat ini yang lebih nyaman bagi saya itu melakukan kegiatan mentoring Bu, seperti itu. Ya, kira-kira kegiatan mentoring ini memerlukan support atau bantuan dari siapa nih Bu menurut Ibu? Mungkin saya akan meminta rekan guru yang ada di sekolah dalam yang sudah ahli dalam bidang IT, atau mungkin juga saya akan minta bantuan dengan guru yang sudah melakukan pembelajaran secara bervariatif. Ya, baik. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu akan terrealisasi kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Bu akan saya lakukan. Mungkin juga akan saya lakukan langsung minggu depan Bu. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan saya di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa nih Bu yang Ibu dapatkan hari ini? Oke, di sini saya mendapatkan sebuah gambaran ya Bu ya, bagaimana cara agar terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring tadi Bu. Kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya yang memang memiliki kemampuan dalam bidang IT ataupun dalam pemanfaatan media pembelajaran seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sudah ada gambaran untuk menciptakan bagaimana adanya perubahan agar pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Oke, saya tunggu ya Bu ya nanti kabarnya dari Ibu setelah melakukan mentoring. Saya sudah nggak sabar nih Bu ingin mendengarkan ceritanya ke depannya bagaimana. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu Ibu sampai di sini Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Oke, iya Ibu ya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya nih. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya aja ya Bu ya. Iya Bu, siap. Semoga kita bisa bertemu atau mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, begitu saja ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu. kasih banyak. Iya Ibu. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Vika. Iya Ibu, tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Oke, nah sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih setelah observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusinya. Oke, Ibu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coachee sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oke, semoga kedepannya nanti kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, amin. Ya, demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Sama-sama ya. ya, Bu Semoga Ima. bertemu di lain waktu Bu. Ya, sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam Guru Penggerak.